Kita ingin menciptakan, eee, ide kampanye pemasaran yang baru, Mhm ya. Kemudian setiap orang dikasih kertas Post-it mhm. dan kemudian mereka tulis idenya. Halo para NLPers, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel NLP for Business. Nah, kesempatan kali ini kita mau bahas tentang NLP dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam bisnis. Oke, Coach. Halo, Yes, masih semangat gak nih Coach hari ini? masih. Ini adalah rekaman terakhir hari ini ya. Aduh. Oke, Oke. gimana? Gini Coach, misalkan dalam suatu bisnis ingin meningkatkan kreativitas dan juga inovasinya dalam, mengembangkan bisnisnya. Nah, itu Hmm, sebenarnya ada nggak sih Coach teknik NLP yang bisa digunakan? ada. Nah, karena sebenarnya metodenya banyak banget ya, Mhm. tapi saya cuma mau menekankan 2 hal. Mmm, Yang pertama saya akan menekankan teknik yang disebut namanya Disney Strategi. mhm. Yang kedua adalah pendekatan dengan lateral thinking tapi dengan pendekatan NLP. Jadi Oke. lateral thinking dengan konsep-konsep NLP. Jadi Mhm. ada Disney dulu ya. Nah, Disney strategi ini adalah sebuah teknik yang diambil dari Walt Disney. Walt Mmm, Disney yang bikin Donald mhm Bebek, Mickey mhm. Mouse, dan ya Disneyland dan sebagainya itu. Iya. Nah, ini dimodel oleh Robert Dilts. Mmm, Jadi dimodel oleh Robert Dilts bagaimana caranya dengan, penerapan metode-metode dia dalam pembuatan film kartun, diterapkan dalam konteks bikin film, ya kayak film mmm, Frozen, film apapun semua pakai konsep Disney. mhm, Nah, konsep Disney inilah yang dipakai oleh NLP untuk supaya kita bisa mengembangkan bisnis mmm, dengan lebih bagus. Nah, jadi saya kasih gambaran dulu. Jadi ada 3 langkah yang dilakukan oleh Disney. mhm, Jadi Disney itu pakai langkah yang pertama adalah dreamer, gitu mhm. ya. Yang kedua adalah realis, dan yang ketiga adalah kritik. Jadi saya jelasin satu-satu. Dreamer itu adalah konteksnya pemimpi. Jadi Mhm. bagaimana bermimpi, bagaimana mencari ide, mencari sebuah konsep. Jadi tugas kita adalah mengajak kepada tim kita, bisa saja kita kasih soal dulu. Contoh, kasih soal. Contoh soalnya gini misalkan, kita ingin menciptakan, eee, ide kampanye pemasaran yang baru, Mhm. ya. Kemudian setiap orang dikasih kertas Post-it Mhm. dan kemudian mereka tulis idenya, dan Oke. idenya ditempel, ya ditempel nih. Mhm Pokoknya idenya bebas, liar aja. mhm Ide datang dari mana? Nggak usah dipikirin, pokoknya bebas aja liar, ya. mhm. Dapat, udah tempel nih, udah tempel. Nah, setelah sudah ya, jadi setelah sudah, kemudian tugas kita coba ketika dia punya ide-ide tertentu, Mhm. idealnya adalah dibuat dalam bentuk gambar. Oh, Dibuat dalam bentuk gambar, dalam mhm. bentuk cerita, dalam bentuk skenario. Ada yang saya pernah temukan pakai metode Lego. Oke. Bener-bener Lego atau Iya, permen Lego kan. heeh. Jadi dia bangun nih permen Lego. Dia Mhm. bikin aja dulu, nggak usah pusing. Mmm, Pokoknya idenya misalnya, ya. Jadi idenya apa, pokoknya dia punya satu konsep, itu dibuat dalam bentuk permainan Lego mhm atau dalam bentuk gambar, boleh mhm spidol, apapun, whatever. Nah, setelah sudah masuk tahap kedua, dan kita harus kasih batas waktu ya. Misal mhm batas waktunya 15 menit ya, mereka main 15 menit. Setelah sudah, realis. Realis itu artinya kita mewujudkan ide tersebut untuk menjadi rencana-rencana. Ide yang tadi. Nah, kemudian kita ajak kepada mereka buat rencana-rencana. Gimana supaya ide itu terwujud? Rencananya gimana? Anggarannya berapa? Konsepnya seperti apa? Kita buat tuh konsep. Pokoknya buat gimana caranya supaya bisa terwujud. Oke? Ya. oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah itu tugas kita adalah saling mengkritik satu sama lain. Dari ide-ide itu? Ini nggak masuk akal nih, Doni. Mmm, Ide ini nggak masuk akal. Kenapa? Bla 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 bla. Ya. Cara perbaiki gimana? Menurut saya begini gini gini. Nah, itu diperbaiki dulu. Jadi oke. semua dikritik gitu ya. Mhm Jadi kita tanya nih, gimana nih? Ini ada kelemahan nih, kelana ini. Bagaimana cara kita memperbaiki? Pokoknya dikritik aja dulu. mmm, setelah sudah, setelah dikritik, barulah kemudian kita setelah rencana-rencana tadi, setelah dikritik kan udah ada perbaikan tuh. mhm. Nah, silakan dipilih mana yang paling terbaik. Itulah yang digunakan.
Bahkan menurut cerita ya tentang film Frozen, Mhm. Frozen itu ketika film jadi, yang sekarang yang kita tonton itu ya Frozen 1, itu kalau nggak salah itu film itu udah dibuat 3 atau 4 kali sebelumnya. Oh. Jadi film Frozen idenya Mhm. dia create dulu, dijadikan dulu, Mhm. udah ada musik loh. Dites, Mhm. tonton, Mhm. penonton nggak happy, drop, kurang lagi bikin lagi. Jadi lagi. Ya kan gitu kan konsepnya? Mhm. Dream, Iya. realis, nyataan Mhm. kenyataan, baru kritik. Sampai 3-4 kali barulah dipilih. Tahu film Frozen itu kan ada Olaf Iya, Olaf. yang boneka salju. Iya. Olaf itu tadinya dibuat jahat loh. Oh. Jadi kan Olaf itu kalau yang kita tonton kan ya boneka salju yang bandel, Iya. yang iseng, Mhm. lucu. Itu setelah dibikin yang keempat, 3 apa 4. Oh. Dan semua musiknya diulang lagi di awal. Dan sampai akhirnya orang menitiskan air mata, itulah film yang dipakai. Luar biasa ya, Iya. itu konsepnya. Kenapa nggak perlu dikritik? Karena supaya orang tuh belum apa-apa udah nggak antipati dengan film itu. Jadi bikin bagaimana caranya bagus dulu. Nah, untuk di sini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, udah. Clear ya? Mhm. Nah, kedua kita pakai teknik yang disebut namanya lateral thinking. Lateral thinking adalah berpikir gimana caranya berpikir ya. Ya, lateral thinking adalah sebuah konsep bagaimana caranya berpikir secara lateral Mhm. atau kayak model paralel supaya kita mencari kesamaan dari sebuah situasi. Jadi kita bisa saja pakai teknik yang pertama sederhana adalah pakai teknik reframing. Teknik reframing kan adalah setiap hal buruk dilihat hal yang positifnya. Iya. Makanya kita bisa tanya, kira-kira ini kan kejadian negatif nih. Mhm. Dari kejadian negatif ini, apa peluang yang bisa kita lakukan supaya ini bisa menghasilkan uang? Nah, itulah reframing. Jadi dia melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif. Kondisi ekonomi kan krisis nih. Mhm. Gimana nih dari kondisi krisis menjadi peluang? Itu reframing. Apa peluang yang bisa kita lakukan? Itu reframing. Jadi kita ngeliat dari sudut itu. Jadi sudut. Ada nggak aspek positif dari situasi itu? Ada Itu pasti. pasti ada. Nah, itulah reframing. Karena reframing selalu mengajak orang untuk melihat apa hal yang terbaik, bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan kita untuk bisa itu berhasil. Oke. Sampai sini oke? Oke. Itulah reframing. Nah, teknik kedua yang bisa dipakai adalah teknik random input. Jadi teknik random input itu ini menarik ya. Jadi bisa aja dia pakai istilah, misalkan di depan kita ada, kayak depan saya ada tablet. Mhm. Kita ngebahas tentang tablet. Mhm. Jadi kita ambil satu ide aja. Bagaimana caranya meningkatkan kampanye pemasaran? Saya bisa aja ambil contoh tablet. Mhm. Atau saya pakai ambil ide random aja sembarang. Misalnya ngomongnya kupu-kupu. Apa pemikiran kita kalau ketika mendengar kata kupu-kupu? Dari kepompong menjadi kupu-kupu. Berarti dari jelek menjadi bagus. Iya. Beauty and the Beast. Kan bisa kan? Iya. Nah gitu konsep. Atau transformasi. Mhm. Berarti kita cerita dari sebelum berubah Mhm. setelah memakai produk dia Mhm. menjadi kupu-kupu cantik. Ketemu kan? Itu ide Oke. random Iya. gitu ya. Iya. Misalkan tablet. Apa? Tablet itu artinya kan gampang disentuh. Mhm. Berarti kan nggak perlu diketik, tinggal geser-geser aja. Iya. Berarti bikin ide pemasaran, gimana caranya ide pemasaran yang konsepnya touchscreen. Oh mungkin idenya gimana caranya biar mudah di scroll. Oh gue bikin di TikTok aja, misalkan gitu ya. Mhm. Atau pemilihan produk pakai screen. Atau produk kosmetik dikasih tahu semua produknya ada ingredientnya apa aja. Terus kemudian dia yang mencampur sendiri. Ya apa namanya tuh istilahnya? DIY ya, do it yourself ya. Nah jadi kayak gitu. Bisa aja. Karena dulu ada perusahaan komputer namanya Dell Computer. Itu yang menciptakan namanya Michael Dell. Itu gitu loh. Dia cuma punya website. Kamu mau punya laptop. Laptopnya mau seperti apa? Kamu sendiri yang susun. Dia yang pilih. Jadi Dell.
Nah itu modelnya apa? Ya kayak tadi, kayak tablet. Jadi bikin aja ide dari sana. Itu ide random. Oke. Nah yang ketiga adalah bisa juga memakai konsep perseptual. Melihat dari sudut pandang. Sudut pandang siapa nih kita lihat? Apa sih dari sudut pandang customer? Apa sih yang dibutuhkan dari customer? Bagaimana dari sudut pandang yang orang netral ketika melihat situasi itu? Jadi bisa melihat membuat sebuah produk-produk yang menarik. Contoh, Gojek. Gojek itu jualannya bukan melihat dari sudut Gojek loh, tapi Iya. melihat dari sudut kebutuhan customer. Mm-mm. Oh, gue target market ibu-ibu. Ibu-ibu butuh apa ya? Oh pagi, belanja. Oh belanja sayur, berarti bikin belanja. Mm-mm. Gomart. Iya. Oh buat anak berangkat sekolah, gue nggak bisa nganterin, berarti butuh Gojek. Oh gue mau kirim barang nih, berarti pakai Gosen. Gue mau makan siang nih, nggak sempat masak, jadi pun GoFood. Ya kayak gitu. Oh. Jadi ngeliatin dari sudut pandang customer, bukan ngeliat dari sudut pandang si Gojeknya. Itulah yang disebut namanya teknik random. Dan masih banyak teknik-teknik lainnya. Jadi dari gambaran tersebut kita bisa ngelihat sebuah permasalahan dilihat dari berbagai sudut pandang. Oke. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita mau ngebuat sebuah ide, kalau misalkan kita mau dibilang inovatif atau kreatif tuh sebenarnya kayak dari hal-hal sederhana aja Dari tuh hal udah bisa. sederhana bisa. Oke. Dari hal sederhana aja bisa jadi sebuah ide kreatif Mm-mm. yang bisa booming. Hal yang sederhana gitu loh. Cuman tinggal bagaimana kita mau membuat sesuatu yang menarik. Kayak gini deh, saya cerita satu deh. Ini kan baru ada chef siapa namanya? Chef Abdi ya, Chef Abdi yang agak-agak rambutnya agak gimbal-gimbal gitu dan sebagainya. Itu dulu bikin restoran sama si siapa? Yang stand up comedy yang baru saja meninggal tuh Babe Cabita. Babe Cabita bikin bisnis yang namanya telur berenda. Booming. Heboh di mana-mana. Kemudian sekarang lagi bikin lagi restoran. Dia bikin restoran nasi tempong. Dia bikin judulnya sambal batuk. Kita kan juga mikir ya sambal batuk maksudnya apa? Iya. Ternyata adalah dia bikin ide, dibunyikan bunyi alarm, dia pakai masker ke udara, dia akan masak sambal sampai lu batuk-batuk. Kan kalau sambal yang kita masak yang pedes banget kan pasti batuk ya? Iya. Ya kan baunya kan? Nyedak. Baunya nyedak gitu ya. Nah itu yang disebut namanya sambal batuk. Dan dia bilang siapapun yang saya goreng sambal ini dan tidak bersin dan tidak batuk, saya kasih uang 1 juta. Hebat. Ya siapa yang gak bersin? Iya. Bener gak? Iya. Ide yang brilian. Cuman gara-gara mungkin dia gak sengaja diobservasi. Gue bikin aja namanya sambal batuk. Selesai. Sebenarnya namanya juga unik-unik ya. Namanya itu malah unik-unik. Kreatif. Namanya dari kreatif. Sederhana pengalaman. Betul. Oke. Masuk akal? Masuk akal. Itulah ide kreatif, inovatif yang bisa dipakai dalam bisnis. Oke, teman-teman para NLPers, mungkin segitu dulu nih strategi yang bisa buat bisnis itu jadi ada kreatifnya dan inovatifnya juga. Nah, akhir kata dari saya Aulia Dan saya Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa NLP for Business untuk Indonesia. Bye-bye.